kembali menjumpai Sobat KR53 dan semoga saja semuanya yang ada di rumah ya, yang lagi mantau kicau-kicau kita pada hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan senang sekali di sore hari ini Ana tidak sendiri. Ada dua teman di samping kanan dan kiri. Iya, ini teman yang setia ini. Berbeda Setiap tikungan ada. Bahaya. Ini apa? Jadi hari ini hari apa ini sampai lupa aku? Hari Senin ya, hari Senin, Senin di kalender yang ke-7 di bulan Maret 2022 ya. Besok kita akan menyambut IWD International Women's Day yang artinya akan ada banyak isu-isu perempuan yang diharapkan bisa kita suarakan melalui KR53. Ya, yang di sebelah kanan saya ada Mbak Nina Ruria. Sang novelis perempuan kita dari Iya, ini mungkin satu-satunya perempuan Jombang yang aktif menulis. Ada kok, Yang nulis ada lagi. Namanya Lia Nurida. Tapi dia dari Jombang, dari Ngoro asalnya. Tapi sekarang domisili di Kasembon. Oh, Malang ya. Oh, iya. Kalau tidak di Malang nggak bisa nulis. Iya. Ya itu ya, Mbak Nina ini kesehariannya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Dan apa lagi Mbak? Jaga toko. Dan nulis. Dan nulis nulis. pastinya ya. Kemudian yang sebelah kiri ada, silakan dikenalkan. Saya Aan Ansori. Dewan Bapak rumah tangga gitu ya. Bapak rumah tangga ya, yang aktif juga menulis dan nggak tahu aktif di tweetan juga apa enggak ini? Oh iya dong. Iya dong. Followerku Facebook itu hampir 19.000 loh. Cie. Dikit lagi dapat kecap bangau. Nah iya, sedikit lagi itu dapat ini umroh gratis ke Yerusalem. Itu suka lu. Daripada ke Mekah. Iya. Atau Itu ya, Mas ini Ria. di mana di salah satu Vatikan sana. Oh iya betul. Ya, pastinya dua orang ini memiliki apa ya, capacity untuk menulis, entah itu sesuatu yang fiktif, fiksi ya, bukan fiktif ya, fiksi atau non fiksi dan kita ingin tahu nih, terutama terkait dengan isu perempuan, apakah mereka dalam menulis, apakah juga menggunakan perspektif perempuan, ada gender mainstreaming di sana ataukah ya asal nulis? Apalagi hari ini tema kita adalah perempuan dan penulisan kreatif. Iya. Sebelumnya kita ingin tahu dong penulisan kreatif itu seperti apa sih? Nah, bisa dimulai dari Aan. Dojo dia. Oh dia. Sweet dulu. Ayo kita aja. Free aja. Nah, kalau sebelum ke Mbak Nina, nanti Mbak Nina ke spesifik menulisnya. Apa ya Nur? Penulisan kreatif ya Nur. Penulisan kreatif itu menurut tafsiranku ya. Penulis ya begini. Kalau biasanya itu kan orang itu kalau mau nulis itu kan banyak pakemnya. Ya. Terus gini ya misalkan ya abstraksi, kemudian pengantar, rumusan masalah, kayak gitu-gitulah. Ya. Dan itu kadang-kadang itu membebani. Nah penulisan kreatif itu adalah kalau dalam bahasa Jombangan nih, sing penting kon nulis. Sing penting nulis. Nulis apa ya? Nulis apa saja. Maka pakem itu kemudian tidak lagi dibaca secara saklek, tetapi lebih kepada yang penting bagaimana cara orang itu mau pernah sekolah nulis atau tidak, mau pernah nulis di jurnal atau tidak, yang penting dia itu menulis kayak gitu. Dan yang penting tulisan itu sampai ke publik, sebab ada banyak orang yang nulis tapi ya cuma ada di inboxnya saja. Aku nggak tahu istilahnya, nanti Nina mungkin bisa ngomong tulisan jenis itu apa namanya. Yang ini katakan adalah penulisan kreatif itu adalah semacam pemerdekaan orang dari seluruh hal-hal yang membebani orang untuk tidak bisa menulis. Oh nulis opo ae. Meskipun itu kadang-kala misalkan lah, itu kan biasanya kan ada titik koma, setelah titik itu kemudian spasi baru besar. Bahkan di penulisan kreatif itu tidak lagi menjadi sesuatu hal yang utama di awalnya. Dalam arti kalau kita pengen nulis, ya nulis aja Nun. Padahal karena kita pengen masak, nggak usah mikir ikin kok ya apa, bumbune apa, ya masak wae. Jadi ini kayak apa kira-kira? Itu nggak penting. Ya. Itu nggak penting. Justru
quote unquote ngawuran seperti itu akan membuat orang itu menjadi lebih liberated ya, lebih merdeka. Iya, lebih dimerdekakan untuk bisa nulis gitu. Iya, tapi mungkin ada note di sana, menulis saja, tapi jangan sampai menjadi penulisan informasi yang atau berita hoax. Oh iya. Nah, itu harus ada. Betul. Nah, itu sebabnya Nur. Kalau itu di ranah non fiksi kali ya. Aku nggak ngerti fiksi atau non fiksi. Kalau aku tuh kan begini, menulis kreatif itu kan penulisan yang didorong oleh sebuah gairah. Iya, bukan. Gairah itu kan gini. Gairah itu aku memaknai itu sebagai sesuatu hal yang keluar dari nuraninya. Misalkan kalau aku merasa dilukai oleh seseorang atau oleh suatu rezim, kemudian kan hati kita berontak. Nah, pemberontakan itu kemudian ia tuliskan. Salah satu bentuk ekspresi dari ekspresi itu basically itu adalah divine. Kalau dalam bahasa gerejanya itu suci, ilahi. Gitu. Jadi ketika kamu ngomong hoax dan lain sebagainya, justru aku ingin mengatakan penulisan kreatif versiku adalah penulisan yang didorong oleh keinginan yang kuat untuk menyuarakan kebenaran. Nah, itu baru. Nah, pokoknya pengen nulis lah, jangan-jangan dia mencari-cari yang sesuatu yang nggak benar. Nah, iya. Nanti akan kembali ke untuk kita lebih dalam ya. Ada nggak sih ciri-ciri penulisan kreatif itu kayak apa? Tapi sebelum itu aku beralih ke Mbak Nina dulu, yang sudah ada dua novel ya. Dua novel yang sudah dihasilkan. Nah, sejauh ini Mbak Nina sendiri melihat seberapa banyak sih perempuan yang tertarik untuk menulis? Sebenarnya banyak sih. Banyak ya? Banyak banget. Cuman ya itu tadi, kadang-kadang banyak alasan yang mereka gunakan untuk menunda menulis. Macam-macam. Alasan yang paling klasik dan paling sering dikemukakan itu biasanya urusan waktu. Aku nggak punya waktu. Katakanlah kita yang sudah kerja misalnya, kita sudah kerja atau kebanyakan sih gitu. Perempuan-perempuan yang sudah bekerja itu biasanya alasan klasiknya aku nggak punya waktu buat nulis. Nah kalau misalnya nunggu waktu luang, berarti penulis itu waktu luangnya banyak dong. Padahal ya sebenarnya sama aja. Iya, tadi nggak jaminan ya? Nggak jaminan. Nulis itu kan berawal dari niat kan? Berawal dari niat. Kalau niatnya sudah kuat, pasti akan menyediakan waktu. Entah itu sehari katakanlah 10 menit atau entah kita alokasikan 10 menit katakanlah ya. Kalau 10 menit kita sudah berhasil katakanlah nulis selama waktu yang kita alokasikan tadi. Nanti satu ketika waktu itu tadi akan berkembang dari yang 10 menit jadi katakanlah 20, jadi 30 menit, akhirnya jadi 1 jam dan sebagainya. Biasanya gitu. Tapi banyak juga Pak ya, memang ada banyak alasan. Itu perempuan yang bekerja sebenarnya nggak bekerja pun kalau mau nyari alasan banyak Pak. Misalnya ibu rumah tangga. Urus anak. Oh iya, aku ada banyak alasan. Oh iya, kalau Mbak Dina sendiri kasusnya itu apa sih yang memotivasi Mbak Dina untuk menulis? Apakah backgroundnya ada background pendidikan situ gitu ya? Sebenarnya aku tuh dari dulu aku kepengen nulis. Aku dulu waktu zaman masih SMA ya, aku pernah nulis cerpen karena berawal dari suka baca dulu kan zaman Aneka Yes itu ya, majalah Aneka Yes itu suka majalah Sultan dulu ya Mas Tia. Iya, majalah Sultan zaman dulu itu. Nah dulu aku sering rela nggak jajan, pokoknya uangnya uang sakuku itu tak kumpulin buat beli 1 eksemplar Aneka Yes itu. Jadi sampai rela nggak jajan, rela jalan kaki dari sekolah ke rumah supaya uangnya kekumpul. Zaman dulu berapa ya? 16.000 kalau nggak salah ya. 10.000 ya, sampai kira-kira 16.000-an lah segituan. Nah, di situ kan cerpennya banyak. Aku suka baca cerpennya itu, bagus-bagus gitu. Nah, satu ketika aku tergerak bikin cerpen, idenya ini. Karena aku dulu itu suka sama guruku tahu. Halo Pak Guru. Orangnya sudah. Mungkin aja lagi mendengar. Jadi, maksudnya suka itu bukan yang suka yang begitu ya. Maksudnya
Begitu juga nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa ya. Nah aku mencoba menuliskan apa ya, poin tentang itu. Nah terus aku coba kirim ke salah satu redaksi majalah waktu itu, Anita Cemerlang kalau nggak salah, ya Anita Cemerlang. Nah tapi dari bulan ke bulan nggak ada kabar, akhirnya ya mungkin nggak diterima. Pakai apa? Aku pakai dulu kan masih mesin ketik kan. Dulu masih mesin ketik. 11 Nah, jari. iya 11 jari. Nah, setelah itu aku motong. Motong. Iya, aku tuh dulu gampang motong gitu. Jadi motong, tapi kadang-kadang aku masih nulis di buku tulis biasa. Aku nulis dikit gitu. Tapi keinginan untuk menulis satu kali aku ingin tulisanku dimuat di majalah misalnya, itu masih ada gitu. Cuman tapi lama-lama karena harus kerja segala macam, keinginan itu tiba-tiba sudah luntur dengan sendirinya gitu. Nah, keinginan menulis muncul lagi ketika aku sudah di atas 20 lah. Aku pengen jadi penulis. Akhirnya setelah kerja beberapa lama aku daftar ke STKIP ini, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Itu sih yang melatar belakangnya aku kepingin bisa menulis dengan benar gitu. Kalau misalnya kalau asal menulis bisa kan ya, tapi kan kalau untuk dipublish kita nggak bisa, gramatikal kita kan juga harus benar kan, gramatikal terus tanda baca dan sebagainya itu harus benar kan, karena kalau kita nggak menguasai itu ya tulisan kita kurang bermutu gitu. Ya menarik ya, memang harus berbeda dari Aan ya. Aku cuma gini, aku jadi ingat Nur. Gimana? Aku ingin mengatakan seperti ini. Aku jadi ingat ya. Kapan pertama kali aku menulis? Kelas 2 SMA. Aku juga kelas 2 itu waktu itu. Itu tahun 92. Jadi 92. Waktu itu aku nulis, waktu itu aku nggak suka dengan situasi sekolah yang menurutku brengsek. Aku kan sekolah di SMA Islam Wali Songo di Berangkal itu. Aku pengen mengkritik kepala sekolah waktu itu. Aku di pesantren itu ya. Aku ngetik sendiri. Lalu yang betul kata Nina tadi, nulis sudah oke, tapi bagaimana ini bisa dibaca oleh orang? Yang ingin aku katakan adalah pada waktu itu aku tempelin itu di media yang nggak pernah di ini. Jadi itu kan ada woro-woro. Aku tempelin itu pagi-pagi. Tempelin begitu kan waktu ngeritik. Satu halaman folio dengan aku lupa ingat. Sayang sudah nggak ada ini. Kemudian sekolah geger ya. Sekolah geger kemudian aku dipanggil sama kepala sekolah. Kalau kamu yang nulis? Iya, ya ada. Tadi dikasih nama kan biasanya kalau kiriman ading itu. Aku ngeritik itu. Aku cuma pengen bodohnya aku kenapa kok pakai nama gitu loh ya. Harusnya gitu pakai kan, iya, jadi pakai nickname, pakai itu nama pena gitu ya. Betul. Jadi waktu itu kan sekolah desa ya, Nur. Tradisi menulis itu kan nggak ada. Tradisinya tradisi oral. Karena dalam peradaban itu kan begini, Nur. Peradaban yang lower atau lebih rendah itu peradaban oral. Jadi kalau satu dalam peradaban, kalau aku masuk ke desa, di situ itu kebanyakan orang-orangnya itu banyak menghasilkan sesuatu yang tertulis itu atau model administrasinya itu baik, itu peradabannya quote unquote lebih tinggi. Tradisi oral dan tradisi tulisan itu. Jadi aku ingin mengatakan sampai pada waktu itu ketika aku lulus SMA itu tak jilid, Nur. Ada 10 atau 15. Aku sangat ingin, jadi kalau misalkan Tuhan ini mendengar doa aku ya, aku ingin Tuhan tolong beri aku akses untuk bisa melihat kembali betapa lucu dan imutnya tulisanku pada waktu itu gitu. Dipinjam sama adik kelasku terus kemudian nggak dikembalikan, diketik, aku mesin ketik. Dan pertama kali aku ngetik itu Nur kelas 4 MI. MI. Satu-satunya, jadi yang punya mesin tik di Desa Kauman itu satu-satunya adalah bapakku karena bapakku pengurus partai.
dia punya mesin ketik itu. Jadi yang kamu tempel di mading itu bukan tulisan tangan? Oh bukan, aku tahun 92, 93 itu relatif sudah banyak ya, sudah banyak. Kalau aku kelas 4 kan 84 gitu, 83 itu belum. Jadi aku masih menggunakan mesin ketik itu, dan aku sangat pengen ketemu lagi dengan tulisan itu. Pengen melihat betapa polosnya innocent-nya gitu kan. Betapa innocent-nya itu kan. Iya. Kalau Aan sendiri yang melihat kita konteks ngomong perempuan, sebenarnya budaya menulis di di culture Jawa yang ada di kita ini, ada nggak perbedaan untuk mendorong seorang perempuan atau laki-laki untuk menulis? Itu ada nggak perbedaan? Misalnya dari lingkungan keluarga, dari lingkungan sekolah, dari lingkungan sosial, ada nggak perbedaan? Menurutku sih tidak ada hal yang spesifik ya. Dalam arti begini, tradisi penulisan itu kan perawatan lingkungan kan, Nur. Maksudnya begini, biasanya orang itu, anak-anak yang senang menulis dan lain sebagainya, itu biasanya itu dikondisikan di keluarga. Misalkan bapak ibunya menulis, lalu kemudian anaknya ikut-ikutan menulis, kayak gitu. Atau di dalam satu wilayah di mana itu memang keputusannya sendiri, bapak ibunya nggak aware soal menulis dan lain sebagainya. Misalkan bapak dan ibuku, mereka bukan penulis, bapakku cuma pintar ngetik surat gitu aja, kayak gitu. Tapi tradisi menulisnya itu tidak ada. Nah, yang ingin aku katakan adalah sebenarnya menurutku perempuan dan laki-laki itu punya akses yang sama terkait dengan itu awalnya ya. Pada dasarnya itu mereka itu punya kesempatan yang sama. Hanya saja lingkungan secara umum itu memang quote unquote tidak bisa merangsang mereka untuk bisa menulis secara jujur. Aku ulangi, secara jujur. Aku punya anak ya. Aku punya anak. SD, SMP, mereka juga ada tugas untuk menulis. Tapi yang aku tahu adalah mereka tidak dimerdekakan untuk menulis apa yang mereka rasakan. Kamu harus menulis dengan template seperti ini, nggak sesuai dengan pikiran mereka. Akhirnya apa? Mereka seperti akan dipaksa menulis, dan karena kalau nggak nulis itu kasih punishment, maka mau tidak mau apa yang mereka lakukan? Copy paste. Jadi sejak awal sistem pendidikan di kita itu gagal untuk bisa merawat orang itu bisa bebas untuk menulis secara kreatif itu. Aku masih ingat, Nur, Cecil itu sudah pintar nulis fiksi, yang kemudian ketika besar ini dia sangat malu, tapi untungnya masih ada di dia kelas di internet. Di internet. Masih ada. Dia kelas 4 MI. SD. Di blog, di WordPress itu. Tapi sekarang dia coba untuk menghapus karena apa? Dia malu. Ngapain lu malu? Enggak, kacau. Tulisannya itu fiksi. Dia itu kayak menjadi siapa gitu ya. Tiba-tiba dia berimajinasi dan fantasi gitu. Iya, fantasi gitu kan. Dia mencipta berpandangan seperti orang lain dalam satu scene dan lain sebagainya kayak gitu. Mungkin karena mungkin Cecil bisa seperti itu, mungkin karena aku juga nggak dorong. Mungkin karena terlalu gabut di rumah ya, artinya dia nggak aku bebani dengan aneka kegiatan. Ini kan beda ya, misalkan di dalam satu peradaban di mana anak perempuan dianggap sebagai pengelola rumah tangga, harus masak, harus belanja, dia kan nggak punya cukup waktu kayak gitu. Sangat tergantung dari pola pengasuhan dan keluarga juga ya. Dan yang itu tadi, apakah lingkungan yang ada di situ itu berani untuk merangsang dan mengendorse tiap-tiap orang itu untuk bisa menuliskan secara jujur. Kejujuran menurutku penting loh. Kalau aku lihat ya, kalau di masa-masa SMP, SMA banyak juga ya perempuan yang menulis tapi diam-diam, punya diary. Iya. Dia sebenarnya jujur, tapi dia sangat malu sampai itu ketahuan. Iya. Ya, tapi artinya kan itu tulisan yang tidak dipublish, yang itu untuk dirinya sendiri. Kalau Mbak Dina sendiri punya nggak pengalaman itu? Aku sendiri kalau diary aku nggak punya sih dari dulu. Jadi kalau misalnya aku kepengen menulis, aku dapat ide apa, yaudah aku langsung tuliskan gitu.
Selama ini seperti itu. Tapi kalau orang lain biasanya apa ya, penulis, terutama penulis pemula ya, itu biasanya dipublish ke Wattpad. Meskipun dengan dipublish entah ke Wattpad atau ke Quickku atau ke Storyal, kan banyak sekarang platform penulisan kayak gitu, platform online gitu. Nah, iya, kadang-kadang ada juga yang apa namanya sudah bagus sekali gitu loh, kualitas tulisannya sudah bagus, tapi ada juga yang masih butuh improvement gitu. Nah, kalau pengalaman dulu ya, waktu aku masih di Petra sama Wijana, itu dulu banyak sih anak-anak yang suka nulis, dan ada juga yang dipublish ke Wattpad. Cuman ya itu tadi, kadang-kadang baru berapa bab gitu nggak selesai. Nah itu sama dengan aku. Jadi ya. Aku jadi inget, aku mulai serius nulis itu ketika aku sudah di Petra sekitar 2010-an lah sekitar. Nah dulu aku bisa sekali duduk gitu ya, sekali duduk 2 jam 3 jam itu jadi satu cerpen katakanlah 6 sampai 7 sampai 10 halaman, 6 sampai 10 halaman itu bisa dulu, kuat gitu. Tapi sekarang makin kesini itu rasanya bikin cerita yang panjang, novel gitu, itu kok rasanya baru berapa bab gitu sudah ngos-ngosan. Akhirnya ya itu tadi, akhirnya jadi kolektor certuk, cerita ora tutup, banyak di folder certuk itu di laptop yang menunggu diselesaikan gitu. Nah itu Iya. Nur. Apa? Aku tadi iseng googling ya. Aku menemukan tulisan tangan aku yang dipublis pasanganku. Waktu itu dia kelas 1 SMP, gitu kan. Dia nulis tulisan tangan ini, dan menurutku dia bercerita tentang ketika dia outbound, pengalamannya kayak gitu kan. Menurutku ini cerita jujur karena apa? Karena itu tidak mungkin dia agak sulit untuk menulis seperti itu kan ya. Nah sayangnya tulisan-tulisan seperti ini tuh tidak disistematisasi di sekolah. Sekolah itu tidak menganggap tulisan seperti ini sebagai part of academic activity. Nah itu kegagalan kenapa orang itu kemudian menjadi tadi kan nggak punya waktu dan sebagainya. Aku setuju dengan itu nih. Tapi yang paling penting itu adalah, selain sebenarnya ada excuse yang lebih besar. Excuse besar itu adalah malu kadang-kadang, lack of confidence. Karena tulisan yang jujur tapi tidak sesuai dengan ekspektasi publik, mereka tidak menganggap itu sebagai karya. Aku ingat ya. Itu namanya penulisan kreatif. Tenang Nur. Santai-santai. Itu aku nulis ini. Memang ya. Memang kadang-kadang ini kita itu penulis itu, problem penulis itu salah satunya adalah nah ini penulis itu sering menurunkan kecerdasannya. Aku tadi nulis gitu ya Mbak Duri. Penulis itu sering kali menurunkan kecerdasannya agar tulisannya bisa dipahami pembacanya. Dan yang lebih cilaka lagi, penulis itu sering kali menulis sesuatu untuk menyenangkan pembacanya. Nah itu berharap dia dapat notis atau dapat uang ya, dalam tanda kutip dari yang sudah dia hasilkan itu tadi. Nah itu rasanya kok kayak menjual diri gitu ya. Aduh. Enggak sih. Ya. Agak seperti itu, itu. Nah, apakah tulisan apakah sebuah tulisan mesti bisa dipahami secara gamblang oleh para pembacanya? Kalau jika demikian, tidakkah pembaca yang menentukan penulis dan bukan sebaliknya? Jadi penulis bukan kita sendiri yang menentukan. Aku ini penulis, tapi justru pembacanya gitu loh, pembacanya yang yang menentukan bahwa Mas Ani ini penulis, Nina ini penulis, ini bukan, dan sebagainya. Jadi seolah pembacanya yang menentukan bahwa dia itu penulis atau bukan. Nah, barangkali
barangkali ada baiknya ya. Sesekali penulis itu menulis sesuatu yang bukan untuk manusia, tapi misalnya, untuk dedemit atau roh-roh gentayangan aja gitu. Jadi lebih mungkin dengan cara seperti itu penulis itu merasa lebih diapresiasi karyanya. Gitu sih. Nah, itu tadi kadang-kadang apalagi kalau aku lihat ya apalagi sekarang ada aplikasi Goodreads itu ya. Ada beberapa karya yang ada kalanya biasa-biasa aja tapi apresiasinya nggak karu-karuan, ratingnya dapat bagus dan sebagainya. Tapi justru ada karya yang menurutku misalnya ya, menurutku fenomenal. Tapi di situ kok dapat bintang cuma 2, sekian atau enggak 3, sekian. Jadi memang relatif banget sih penilaian. Kalau aku sendiri ini melanjuti obrolan Mbak Nina ini, menarik kalau kita ngomong penulisan kreatif, ada nggak indikator atau mungkin tolak ukur untuk menilai sebuah tulisan itu kreatif atau enggak, dan siapa yang berhak menilai? Apakah itu pembaca, dan pembaca yang seperti apa yang berhak menilai tulisan kita kreatif atau enggak? Kegawan nih Bu. Kegawan ya. Memang ingin sedang. Kegawan. Maksudnya apa jenenge tidak serumit itu. Aku melihat penulisan kreatif itu adalah sebenarnya itu idiom untuk meyakinkan semua orang, atau diksi atau semacam jargon untuk meyakinkan semua orang bahwa menulis itu mudah, bahwa menulis itu bukan sesuatu yang rumit, bahwa menulis itu bukan sesuatu yang nanti kalau kamu nulismu salah kalau kamu dipenjara. Enggak. Jadi penulisan kreatif itu mengabaikan, menurutku ya, menurut versiku ya, mengabaikan engkau iki oleh lem atau tidak, like atau tidak. Yang penting itu dua. Yang pertama adalah orang itu bisa menghasilkan tulisan. Ya. Kualitasnya gak ngurus. Kualitasnya, karena kualitas itu kan soal perspektif ya. Sama seperti katakan Nina kayak gitu. Ada banyak tulisan yang mendapat rating tinggi, tapi sebenarnya secara kualitas biasa-biasa aja. Film pun seperti itu. Kayak gitu. Nah, itu diabaikan saja. Nah, penulis kreatif yang pertama adalah indikatornya, orang itu menulis kreatif itu, indikatornya adalah ia mampu menghasilkan tulisan. Tulisan, apapun itu tulisan. Yang kedua, itu dibaca orang. Dulu kan bingung ya, kita sudah tahun 84 lah, tahun 80-an ya, mungkin kamu belum hadir ya. Sudah. 84 sudah ya. Kita nulis kan sudah begitu, tapi kan bingung. Iki mau dipublikasi nanti, nang koran, seleksinya nggak karu-karuan. Belum ada Facebook, belum ada internet. Yang kuncung dulu. Kuncung harus perangko 150. Itu harus misalnya dikirim sekarang, itu notifnya bisa 1 bulan, 2 bulan baru itu. Itu kan juga ini membuat orang ini galau mau di ini atau tidak. Nah, kalau yang kedua tadi adalah soal publikasi jauh lebih mudah. Ada tadi Wattpad, kemudian ada Facebook, kemudian ada macam-macam. Atau yang paling enak itu adalah misalkan Instagram. Aku kan termasuk orang yang agak ngawur pakainya. Instagram itu kan cuma fokus ke foto, captionnya dikit, kayak gitu. Beda dengan Facebook atau apalagi Twitter, gitu. Tapi kemudian kan aku merasa bahwa penulisan kreatif itu dua, kita mampu menghasilkan tulisan apapun itu, dan yang kedua kita mempublikasikannya. Siapa nanti yang akan membaca? Etnis yang membaca adalah circle kita. Persoalan kita dibaca atau enggak, menurutku penulis kreatif itu tidak memerlukan rekognisi, enggak memenuhi. Yang penting ia adalah menulis, kemudian mempublikasikan titik. Persoalan rekognisi itu, sama kita kayak berbuat baik gitu. Kita mau berbuat baik aja. Perkara nanti kamu kasih kopi atau kau apa namanya kasih apa dan sebagainya, nggak penting gitu. Jadi berbuat baik seperti orang sing lalu lintas itu loh. Iya, jadi mau dikasih duit sama orang ya diterima, nggak dikasih dia akan dengan senang hati akan mengatur itu. Oke, menarik. Nah, sekarang sesi kita salam.
Ya sudah ada beberapa orang tadi ya yang gabung, ada Mas Jamroni Fauzan, nggak tahu di mana ini ya. Oh, itu penyiar itu. Oh, itu penyiar. Penyiar Merkuri itu. Oh iya. Merkuri FM itu. Halo. Halo Mas Fauzan, terus ada Ki Jamong Liman ini ikutan komen ya. Saya menulis sejak SD. Dulu tulisanku kerap muncul di majalah Kuncung dan Kuncup. Kuncup. Pak Kuncup itu majalah anak-anak. SMP tidak menulis. Iya. Iya, Mas Pria kan nggak salah ya. Lebih suka Majalah baca anak-anak. Mirawe dan Enu Arrow. Ini komen dari Ki Jamong Liman ya. Kamu nggak ngerti ini Aro ya? Enggak. Oh. Dasar. Mirawe. Dasar. Siapa sih kalau jadi? Kijang apa? Ki Jamong Liman. Oh, itu. Ya, Ki Jamong Liman. Dulu namanya Temukan dia siapa itu? Ya Pak Ini Aro nggak ngerti. Ini Aro itu ada. Enggak bukan siapa? Kijang siapa? Ki Jamong Liman. Oh. Ini Pri ini Aro. Kita ini adalah umatnya ini ya. Omang Nero, DJ Iskandar. Stensilan, kalau dulu namanya stensilan. Stensilan, majalah Itu stensilan. Novel majalah stensilan. porno ya. Itu novel porno. Iya. Novel porno. Oh, itu sangat. Apa itu kan sudah ada? Kalau kamu seusiamu ternyata nggak kenal apa namanya ini, itu sangat Cooper, kita dulu bukan Cooper berarti. itu di zaman kita SMA, SMP, Rebutan berbagi. rebutan berbagi itu. Kalangan laki-laki. Loh iya. Oh iya kan aku bukan Akhirnya laki-laki. ini siapa sebenarnya novel ini Aro itu? Nanti kamu bisa googling itu. Orangnya masih ada. Oh apa nih? Kalau jamu itu ada kan berdiri sejak 1925. Nah ini Aro itu adalah itunya. Ya Mbak Dina mungkin ada yang mau dikirimi salam, ada siapa temannya Mbak Dina mungkin silakan. Ya semua aja deh. Salam ke semua orang yang nonton. Zamroni, Roni, halo. Salam dari Pri. Salam dari Pri juga itu di situ satu angkatan. Salam juga bagi pasangan dan kekasihmu yang ada di Malaysia, gitu kan. Semoga sehat-sehat aja kalian berdua selalu. Oke, kita lanjutkan ya. Masih ada berapa menit Mas Pri? Sudah 32 menit. Terlalu asik ya. Mungkin ini yang menjadi closing statement untuk seseorang yang ingin memulai menulis, apa sih yang ingin disampaikan oleh Mbak Dina? Seseorang yang ingin memulai nulis, Iya, nulis aja. nulis saja ya. Awalnya ya tulis apa saja. Mungkin dari pikiran kita, dari perasaan kita. Misalnya kita marah gitu ya, tulis saja. Meskipun penggonggong. Iya. Kafilah telah berlalu. Meskipun tulisan itu nggak ada maknanya ya, sudah tulis saja. Masalah bener ini tulisanku sudah bener atau masih salah dan sebagainya, itu nggak usah dipikir. Pokoknya yang pertama free writing, tulis apa saja yang kamu rasakan, yang kamu kepengen ungkapkan, dan itu tulis saja. Nanti kalau sudah berkembang, nanti akan apa ya? Kalau sudah lama-lama kan pasti berkembang kan. Dari awalnya nggak bermakna, akhirnya jadi bermakna. Dari awalnya Dan ada evaluasi juga ya dari tulisannya. Iya, pasti nanti akan ada self editing tuh pasti. Oke, ada tulis statement Apa terkait ya? dengan Begini ya, penulisan Nin. tadi. Manusia itu kan punya obsesi ya. Salah satu obsesi manusia itu adalah ingin hidup selamanya, kepingin dikenang oleh orang, kepingin apa? Immortal. Ya. Kita ke salon itu pingin terlihat muda, nggak terlihat tua, macam-macam. Kita itu kepingin immortal gitu kan. Nah, sebenarnya kita nggak perlu ke salon, nggak perlu apa dan lain sebagainya. Kalau kita ingin menjadi abadi, itu tipsnya adalah kamu harus menulis. Kita harus menulis. Barang siapa yang ingin abadi, ya, hidup sampai kapanpun, maka ia harus menulis. Nah, itu menurutku yang penting. Soal teknis tadi aku sepakat dengan Nina. Nulis saja, pakai hatimu, ya. Menulis memakai hati. Pakai tangan juga. Oh iya, apalagi sekarang kan lebih Pakai jari. mudah kan. Kalau Pakai dulu kan jari. harus dari kertas apa, sekarang tinggal apa pakai gadget itu semuanya udah bisa nulis dan gunakan Facebook, Instagram untuk bisa Sebagai media. sebagai media untuk mempublikasi. Itu aja sih. Jadi intinya mulailah dulu. Iya. Langsung aja mulai nulis. Bebaskan pikiran. Iya. Ya, free dulu, free writing. Free dulu ya. Free writing baru setelah itu diedit-edit dikit. Oke, jadi buatlah apa ya?
memori yang terbaik dalam hidupmu. Jangan pernah sia-siakan kesempatan ya. Betul sekali. Karena hanya apa itu ya, kalau harta akan ditinggal, tapi kalau tulisan sampai Akan dikenang. ganti tahun, ganti Betul. generasi tetap akan ada. Iya, kamu tahu kenapa kekristenan dan keislaman itu? Kekristenan itu kan udah 2 century, 2000 tahun ya. Kenapa kok masih ada sampai sekarang? Ya karena mereka punya Alkitab. Iya, punya Alkitab itu. Dan itu kan tulisan. Tulisannya kalau catatan kaki ini. Nah, kamu cek itu, kan Nina itu kan baca Alkitab toh. Suratnya Rasul Paulus itu. Suratnya kan baper-baper itu. Iya. Nggak ada catatan kaki ini. Itu kalau bahasa Skopus nggak akan diterima. Nggak ada catatan kaki ini. Loh, tapi diikuti oleh miliaran orang loh. The power of Iya. writing. Nggak diterbitkan oleh siapa-siapa. Iya. Memang sih ada satu ungkapan ya. Kalau kamu ingin dikenang, kalau kamu ingin dikenang, lakukan satu di antara 2 hal ini. Yang pertama, kamu harus sehebat Alexander the Great. Tuh. Yang kedua, ya menulislah seperti katakanlah Socrates dan sebagainya. Iya. Oke, kayaknya cukup di sini dulu Oh ya. iya, ini nggak banyak ini. Minimal kalau Anda belum siap untuk menulis atau masih memprepare diri ya secara Nulis diary aja dulu. Nggak apa-apa, Dikit-dikit. kita mulai dengan bercuap-cuap di sini ya, boleh. Sebelum nanti kalian mungkin mencoba menulis, nggak ada salahnya ya mencoba bersuara dulu. Itu paling nggak satu hal yang kalian bisa lakukan sebelum mencoba menulis. Terima kasih An atas waktunya. Thank you, Ana. Terima kasih juga Mbak Terima Nina kasih, atas ya. waktunya. Semoga kapan-kapan kita bisa sambung lagi ya, Ya. tentang tulisan. Oke. Dan thank you juga buat semua pemirsa KR53, dan insya Allah kita akan jumpa lagi esok hari di jam yang berbeda ya. Tetap di KR53, Kicau Rakyat 53 bersama KR53 menyuarakan yang tak tersuarakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.